Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik saat sekarang ini Allah memberikan umur untuk dapat mengisi kehidupan di alam dunia ini. Semoga sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam menyampaikan kajian yang akan saya sampaikan di bawah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari keterbatasan ilmu yang saya peroleh. Adapun maksud dan tujuannya hanyalah ingin menyampaikan dari ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada saya khususnya untuk dapat berbagi. Mudah-mudahan dari ilmu yang akan saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara yang mungkin menyempatkan waktu untuk menyimak, mendengarkan bahasan kajian yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Perlu diketahui, kajian yang akan saya sampaikan ini adalah kita berusaha untuk melakukan perubahan dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini dari yang tidak baik menjadi baik. Untuk mengawali kajian yang akan disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita niatkan dalam hati kita masing-masing untuk dapat melakukan perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dapat melaksanakan ibadah dengan ikhlas karena Allah, yang wajib maupun yang sunnah. Yang selama ini mungkin banyak lupa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit dapat mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita pecahkan permasalahan-permasalahan yang selama hidup di alam dunia ini kita rasakan dan hadapi dalam kehidupan sehari-hari sampai detik saat ini. Saudara-saudaraku di mana saja berada, haruslah disadari bahwa dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini ada yang mengatur dan harus mau diatur. Kalau dalam hidup di dunia ini tidak ada yang mengatur dan tidak mau diatur, akan mengalami masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh diri sendiri. Perlu diketahui yang mempunyai aturan dan yang mengatur hidup manusia dan makhluk ciptaannya adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik seluruh isi langit dan pemilik seluruh isi bumi. Maka dari itu manusia harus tunduk patuh kepada apa yang dikehendaki oleh sang penguasa, raja, diraja,
penguasa alam semesta. Kalaulah ada manusia yang merasa dirinya hebat, punya titel berjejer, jabatan yang tinggi, kekayaan melimpah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dalam hidupnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Dalam hidupnya sudah bisa dipastikan tidak akan mendapatkan keberkahan dan jangan mengharap untuk selamat tatkala ajal menjemput. Karena tempat kembali peristirahatan terakhir bagi orang-orang yang kufur, ingkar, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mau melaksanakan apa-apa yang telah disyariatkan di dalam ajaran agama Islam, maka tempat kembalinya adalah neraka. Inilah ganjaran bagi orang yang ingkar, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah selama hidup di dunia. Harta perolehannya yang selama ini diperoleh hanyalah dipergunakan untuk kepuasan hidup di dunia, tidak peduli kepada fakir miskin yang teraniaya, orang yang terlilit utang, dan lain sebagainya. Tidak mau mengeluarkan zakat, infak, dan wakaf serta sedekah, malah mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya tidak perlu menurut ukuran orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Coba kita bisa lihat orang yang korupsi, oknum para pejabat tinggi, gaji dan tunjangan dan pendapatan tambahan lainnya sudah besar, tapi tidak merasa cukup, masih mau mengkorup uang pendapatan negara dari pajak hanya untuk beli rumah, mobil, perhiasan, dan lain-lain. Padahal rumah sudah ada, mobil sudah ada. Beginilah jadinya kalau iman dan takwa tidak melekat dalam akhlak perilaku seorang muslim. Dan potret yang terjadi, yang menimpa kepada orang-orang di negeri ini yang selama ini termakan oleh bisikan setan yang mau mencelakakan sehingga terjerumus ke jalan yang menyesatkan. Untuk hal inilah perlu kiranya kita sebagai umat yang mengaku dirinya muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah bertaubat. Mumpung masih ada waktu yang diberikan oleh Allah dalam kesempatan hidup sampai saat ini untuk bertaubat, mohon ampunannya dengan taubatan nasuha. Karena kalau tidak cepat-cepat bertaubat, pada saat ini tidak ada yang bisa menjamin hidup sampai besok. Lakukanlah selama kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai disia-siakan. Dan jangan sampai kita terus-menerus melakukan kesalahan yang tidak dirasakan bahwa kesalahan yang kita perbuat di alam dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah yang Maha Kuasa. Di mana kita setelah kita wafat, mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini, Allah akan meminta pertanggungjawabannya apa saja yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Maka kita akan dihadapkan pada pengadilan yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha kuasa atas segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Di dalam kedua ayat ini disebut zarah, yang supaya lebih kita kenal, kita artikan saja dengan debu. Padahal zarah adalah lebih halus daripada debu. Ahli fisika Arabi menyebut juga zarah itu dengan
zauharul fard, benda yang sangat halus yang tidak dapat dibagi lagi. Lantaran itu boleh jugalah kita artikan, dan barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun, Allah akan melihatnya. Jadi bukti bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal amalan manusia dan kegiatan hidupnya, supaya dibalas dan diganjari setimpal dengan perbuatannya. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya menegaskan, ayat ini telah menyatakan bahwa segala amalan dan usaha, baiknya dan buruknya, besarnya dan kecilnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berbuatnya itu orang beriman ataupun orang kafir. Tegasnya lagi, amal kebaikan orang yang kafir dihargai Allah, meskipun dia dengan demikian tidak terlepas daripada hukuman kekafirannya. Beliau kemukakan sebuah ayat di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat ke-47, bahwa di hari kiamat itu alat penimbang akan diletakkan dengan sangat adil, sehingga tidak ada satupun yang teraniaya, walaupun sebesar biji daripada hamat telur. Semuanya akan dipertimbangkan. Dengan demikian, orang yang telah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul pun begitu. Meskipun dia telah mengaku beriman, namun dosanya atau kesalahan dan kejahatannya pun akan dipertimbangkan dan diperlihatkan. Syukurlah dia tidak mempersekutukan yang lain dengan Allah, sehingga siksaan yang akan diterimanya tidaklah seremuk sehina orang yang kafir. Saudara-saudaraku, sesama muslim di mana saja berada, setelah kita mengenal akan keberadaan diri sendiri yang harus berusaha dalam kehidupan di dunia ini, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam pintu melaksanakan perintah ibadah. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Menurut riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang diterimanya dari Ibnu Abbas, arti untuk beribadah ialah mengakui diri adalah budak atau hamba dari Allah, tunduk menurut kemauan Allah baik secara sukarela ataupun secara terpaksa. Namun kehendak Allah berlaku juga. Mau tidak mau, diri pun hidup. Mau tidak mau, kalau umur panjang mesti akan mengalami hari masa tua. Mau tidak mau, jika datang ajal, mesti kita akan mati. Ada manusia yang hendak melakukan di dalam hidup ini menurut kemauannya, namun yang berlaku ialah hanya kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ayat ini memberi ingat kepada manusia bahwa sadar atau tidak sadar, dia pasti mematuhi kehendak Allah. Maka jalan yang lebih baik bagi manusia ialah menginsafi kegunaan hidupnya, sehingga dia pun tidak merasa keberatan lagi mengerjakan berbagai ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia mengenal kepada budi yang luhur, niscaya dia mengenal apa yang dinamai berterima kasih. Ada orang yang menolong kita melepaskan dari malapetaka. Kita pun segera mengucapkan terima kasih. Kita mengembara di satu padang pasir. Dari sangat jauhnya perjalanan, kita kehausan, air sangat sukar. Tiba-tiba di suatu tempat yang sunyi sepi, kita bertemu satu orang yang menyuruh kita berhenti berjalan sejenak. Kita pun berhenti, lalu dia bawakan seteguk air. Kita pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita ucapkan terima kasih dengan merendahkan diri, sebab kita merasa berhutang budi kepadanya. Dan tidaklah ada manusia beradab di dunia yang membantah keluhuran budi orang yang berterima kasih.
maka bandingkanlah semuanya dengan anugerah ilahi bagi menjamin hidup kita. Sejak mulai lahir dari perut ibu sampai kepada masa habis tempo di dunia ini, dan kita menutup mata, tidaklah dapat dihitung dan dinilai betapa besar nikmat dan karunia Allah kepada kita. Maka timbullah pertanyaan, apakah tidak patut kita berterima kasih kepadanya atas seluruh karunia ini? Untuk hal inilah kita haruslah di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita dapat meninggalkan sekecil apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan diselamatkan tatkala ajal tiba menimpa kepada diri kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.